Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menghentikan ekspor gas ke negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Timor Leste. Keputusan ini merupakan bagian dari kebijakan strategis yang berfokus pada kemandirian energi nasional. Menurut Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, langkah ini diambil sebagai tanggapan atas kebutuhan energi domestik yang meningkat, yang diproyeksikan akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Tujuan dari keputusan ini adalah untuk memastikan pasokan energi yang cukup bagi masyarakat dan sektor industri di dalam negeri, dan juga untuk mendukung upaya Indonesia untuk transisi energi yang lebih berkelanjutan. Kebutuhan gas nasional diperkirakan mencapai 1,471 miliar British Thermal Unit per hari pada tahun 2025, angka yang terus meningkat seiring dengan proyeksi konsumsi energi domestik yang diperkirakan mencapai 2,659 miliar British Thermal Unit per hari pada tahun 2034 menurut data resmi. Peningkatan permintaan untuk pembangkit listrik dan konsumsi rumah tangga yang terus meningkat adalah faktor utama yang menyebabkan peningkatan kebutuhan gas. Untuk mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 71% dalam beberapa dekade ke depan, pemerintah akan menerapkan kebijakan untuk menghentikan ekspor gas. Negara-negara yang selama ini menjadi importir gas utama dari Indonesia, seperti Singapura dan Malaysia, pasti akan terkena dampak besar dari langkah ini. Gas Indonesia sangat penting bagi kedua negara ini untuk memenuhi kebutuhan energi mereka sendiri. Misalnya, Singapura mengimpor lebih dari 50% gasnya dari Indonesia. Meskipun demikian, Malaysia masih memanfaatkan gas dari Indonesia, yang membantu beberapa industri. Dengan kebijakan ini, kedua negara diharapkan untuk mencari sumber energi alternatif dengan diversifikasi sumber daya mereka atau meningkatkan produksi domestik mereka. Sebaliknya, kebijakan untuk menghentikan ekspor gas memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia serius dalam memperkuat kemandirian energinya. Selain memenuhi kebutuhan domestik, langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri energi dalam negeri, termasuk pengembangan infrastruktur gas, peningkatan kapasitas penyimpanan, dan pengurangan jaringan distribusi gas yang luas. Pemerintah bermaksud untuk meningkatkan investasi dalam eksplorasi dan produksi gas baru di beberapa daerah, seperti Papua dan Sulawesi, agar pasokan energi domestik tetap stabil dalam jangka panjang. Kebijakan ini berdampak pada hubungan geopolitik regional dan sektor energi. Singapura dan Malaysia yang selama ini memiliki hubungan dagang yang kuat dengan Indonesia mungkin mempertimbangkan untuk melakukan perundingan ulang terkait kebijakan energi antara negara. Sementara itu, Timor Leste yang baru saja memulai pembangunan infrastruktur energinya juga harus menyesuaikan diri dengan kebijakan baru ini. Walau bagaimanapun, keputusan pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan kebutuhan energi domestik menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga keberlanjutan pembangunan negara dan memperkuat posisi Indonesia sebagai permain utama dalam persaingan energi global. Selain itu, langkah ini merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia akan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia selain menjadi produk ekspor. Dengan menghentikan ekspor gas, Indonesia dapat memastikan bahwa pasokan energinya digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonominya sendiri. Ini termasuk pengembangan kawasan bisnis, peningkatan pasokan listrik, dan penyediaan energi yang lebih murah bagi orang-orang di daerah terpencil. Diharapkan bahwa kebijakan ini akan menarik investasi asing ke sektor energi, terutama dalam pengembangan teknologi energi bersih dan efisiensi energi. Berbagai pihak termasuk para pelaku industri energi dan masyarakat luas mendukung kebijakan ini. Tetapi masih ada masalah, terutama dalam memastikan bahwa produksi gas domestik mampu memenuhi permintaan energi yang akan datang. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengambil tindakan strategis seperti meningkatkan efisiensi dalam eksplorasi dan produksi, mengembangkan teknologi baru, dan mempercepat penerapan energi terbarukan sebagai bagian dari transisi energi nasional. Dengan mempertimbangkan segala tantangan
strategis yang telah disiapkan, Indonesia tampaknya berada di jalur yang tepat untuk memperkuat posisinya sebagai kekuatan ekonomi dan energi yang independen. Kebijakan ini tidak hanya menunjukkan keberanian pemerintah untuk melakukan tindakan besar, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tujuan jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan energi yang akan mendukung pembangunan bangsa. Presiden Prabowo Subianto mendukung kebijakan ini, menunjukkan bahwa Indonesia siap menghadapi tantangan dunia dan menjadi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Keputusan pemerintah untuk menghentikan ekspor gas ke negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Timor Leste adalah langkah penting dalam rencana pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Kebijakan yang dirancang oleh Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk meningkatkan kebutuhan domestik yang terus meningkat sekaligus mendorong penguatan ekonomi di tingkat nasional. Dengan melakukan ini, Indonesia tidak hanya ingin memenuhi kebutuhan energi dalam negerinya, tetapi juga menunjukkan komitmennya untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal demi kesejahteraan rakyat. Namun, perlu diingat bahwa pasokan gas yang ada harus difokuskan pada sektor industri, pembangkit listrik, dan peningkatan kebutuhan rumah tangga. Kebijakan ini menghadapi tantangan terbesar karena bagaimana negara tetangga akan meresponnya, yang selama ini sangat bergantung pada gas Indonesia. Singapura harus segera mencari alternatif gas untuk menjaga stabilitas energinya, karena negara itu mengimpor lebih dari separuh jumlah gas yang diproduksinya di Indonesia. Memanfaatkan pasokan gas Indonesia, Malaysia memenuhi kebutuhan industrinya. Hubungan energi antara negara-negara di Asia Tenggara diperkirakan akan berubah sebagai akibat dari perubahan kebijakan. Namun, pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa kebijakan ini bukan tindakan agresif. Sebaliknya, itu adalah upaya untuk mempertahankan kedaulatan sumber daya alam negara. Di dalam negeri, diharapkan kebijakan ini memiliki efek positif yang signifikan, seperti mendorong investasi di sektor energi. Pemerintah telah merencanakan sejumlah proyek infrastruktur strategis. Ini termasuk membangun fasilitas penyimpanan gas alam, membangun jaringan pipa gas nasional, dan mengembangkan teknologi pengolahan gas. Selain itu, melalui peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan, ada peluang besar untuk mempercepat transisi energi. Kebijakan ini dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di berbagai daerah dengan mendukung sektor industri dan kebutuhan energi masyarakat. Kebijakan untuk menghentikan ekspor gas juga merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya alam di Indonesia. Indonesia telah dianggap hanya sebagai pengekspor komoditas mentah selama beberapa dekade terakhir tanpa menghasilkan nilai tambah. Namun, dengan memberi prioritas pada kebutuhan domestik, pemerintah ingin menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengelola sumber daya untuk kepentingan nasional dan memiliki tujuan jangka panjang untuk menjadi pemain utama dalam persaingan energi global. Indonesia berada di jalur yang jelas untuk memperkuat posisinya sebagai kekuatan ekonomi dan energi yang mandiri dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya. Kebijakan ini berdampak pada hubungan geopolitik regional dan sektor energi. Singapura dan Malaysia yang selama ini memiliki hubungan dagang yang kuat dengan Indonesia mungkin mempertimbangkan untuk melakukan perundingan ulang terkait kebijakan energi antara negara.